Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Saking nggak berguna dan anehnya kebijakan di negara guys, sebentar lagi kabarnya mereka tuh nggak mungkin selamat kalau permukaan airnya tuh naik terus loh. Nah tapi ternyata masih ada lagi nih negara-negara dengan keanehan lainnya yang kalian nggak bakal nyangka deh. Pasti udah pada penasaran kan? Hai, gue Revi dari calon sarjana dan kali ini kita bakal ngebahas beberapa negara teraneh dan terunik yang pasti jarang kalian dengar. Nomor 8. Tuvalu. Negara pertama yang kita bahas adalah negara terkecil keempat di dunia dengan luas daratannya tuh cuma sekitar 26 km persegi dan populasinya cuma 12 ribuan orang lah. Buat perbandingan aja nih, Lombok Barat aja penduduknya itu sekitar 721 ribu deh kalau nggak salah. So, kebayang kan sedikit apa orang di sana? Tuvalu ini sebenarnya mirip Indonesia guys, karena mereka tuh terdiri dari pulau-pulau kecil. Tapi kalau di Indonesia punya ribuan pulau, Tuvalu tuh cuma punya 9. Mereka tuh juga termasuk negara baru loh guys, karena mereka tuh baru merdeka dari Inggris pada tahun 1978. Nah, yang bikin penasaran, apa sih kerja orang-orang di negara kecil ini? Kabarnya, para petani di sana tuh cuma bisa ngandelin kelapa guys, sama tanaman lokal bernama pulaka. Tapi sebenarnya dua-duanya itu juga nggak laku-laku banget di pasaran. Pendapatan terbesar negaranya justru berasal dari domain internet .tv guys. Nah, bisa kayak gitu, jadi ada perusahaan Amerika nih yang rela bayar 50 juta dolar untuk hak jual domain tersebut selama kurang lebih 12 tahun. Nah, gara-gara uang negara ini, akhirnya bikin Tuvalu bisa tuh masuk ke PBB dengan bayar biaya sebesar 100 ribu dolar. Ya, biar kalian lebih ngerti kondisinya nih, coba bayangin deh guys, dari 12 ribu penduduk, cuma 900 orang yang bisa akses internet. Dan itu pun internetnya juga super lemot, air bersih juga susah, paling cuma ngandelin air hujan. Terus kalau kalian bayangin rumah sakit atau sekolah tinggi, mereka tuh cuma punya satu guys. Dan yang bikin sedih lagi, karena ulah pemanasan global, permukaan laut di sana tuh naik terus. Nah, akibatnya Tuvalu tuh terancam tenggelam dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga kita nggak tahu nih guys, berapa tahun lagi negara ini tuh masih ada atau enggak ya. Nomor 7. Molossia. Negara berikutnya bernama Molossia nih guys. Negara ini bukan kecil lagi, tapi bisa dibilang mikro. Soalnya luasnya cuma 4,5 hektar doang yang bersembunyi di tengah gurun Nevada, Amerika. Lah, kok ada negara di tengah negara Amerika? Emang Amerikanya nggak marah apa? Jadi, negara ini tuh didirikan pada 26 Mei 1977 oleh Kevin Boutte. Dan populasinya tuh cuma sekitar 30 orang doang, termasuk keluarga si Kevin sendiri guys. Ya, kalau ditanya Amerika marah atau enggak, negara ini ya sebenarnya nggak diakuin secara resmi oleh pemerintah Amerika ataupun dunia internasional. Tapi jangan salah ya, mereka tuh tetap nekat guys buat bikin pemerintahannya sendiri. Molossia juga punya zona waktu khusus di mana kabar ya 39 menit lebih cepat daripada waktu Pasifik. Punya bahasa resmi juga, mata uang bernama Valora yang standar nilainya pakai adonan kue. Gue rada nggak paham sih guys ngukurnya gimana. Berarti asal punya toko roti, kita tuh udah jadi orang paling kaya ya di sana. Nggak cuman itu tapi keanehannya. Meskipun udah jadi negara sendiri, nyatanya para penduduk sana tuh masih bayar pajak kok. Tapi alih-alih ngaku kalah, mereka bilang kalau itu adalah bantuan ke luar negeri ke Amerika Serikat. Gimana? Kocak banget kan guys? Nomor 6. Nauru. Berikutnya ada negara kecil dari sebelah Papua Nugini yang luasnya cuma sekitar 21 km persegi. Itu jauh lebih mini dibandingin kecamatan Jagakarsa di Jakarta sih guys. Nah, saking kecilan negara ini guys, kalian tuh cuma butuh waktu 1 jam dan berkendara dengan mobil untuk bisa ngelilingin satu negaranya. Makanya nggak heran juga kalau negara ini nggak punya ibu kota resmi. Cuman yang paling unik dari negara ini adalah rata-rata penduduk Nauru itu punya berat badan yang berlebihan. Orang gendut di sana jumlahnya tuh hampir 95% dari total populasinya guys. Gila banget kan? Tapi ada lagi nih fakta menarik yang mungkin nggak pernah kalian sangka-sangka. Pada tahun 1970-an, negara kecil ini ternyata sempat jadi salah satu negara terkaya di dunia berkat tambang fosfatnya. Nah, buat yang nggak tahu, fosfat ini tuh kotoran burung laut yang dipendam selama jutaan tahun. Nah, fosfat ini dipakai buat bikin pupuk dan bikin Nauru jadi kaya raya guys. Sayangnya pas lagi kaya-kayanya, negara ini malah nggak narik pajak dari warganya. Mereka tuh sampai ngasih fasilitas kesehatan gratis, bahkan biayain pelajar pinter buat sekolah ke Australia. Pas tau duitnya habis, terus cadangan fosfatnya juga habis, dan ya, Nauru sekarang jadi jatuh miskin. Tapi gue penasaran sih, kalau udah miskin begini, itu penduduknya kenapa masih pada gendut-gendut ya? Nomor 5. Vanuatu.
Pernah kebayang nggak ada negara yang memuja seseorang yang menganggap mereka adalah dewa? Ini bahkan lebih buruk daripada Korea Utara guys. Kenalin, namanya negara Vanuatu. Nah, salah satu pulau di sana yang bernama Tanah memuja Pangeran Philip dari Inggris sebagai dewa mereka guys. Iya, suami si Ratu Elizabeth II itu. Jadi cerita itu gini, sekitar tahun 1960-an, pas Vanuatu masih jadi koloni Inggris, penduduk tanah itu mulai nganggep kalau Pangeran Philip ini sebagai sosok penting dalam sejarah mereka. Mereka tuh sampai percaya guys, kalau Pangeran Philip itu keturunan roh yang kuat dan punya misi buat bawa kedamaian ke dunia, termasuk ke pulau mereka. Sampai sekarang nih, warga suku Tanah masih sering tuh ngelakuin ritual buat nghormatin si pangeran tadi. Bahkan mereka berdoa loh guys tiap hari buat minta berkah buat hasil panen mereka. Gila gak tuh? Tapi bukan cuma itu ya yang bikin negara ini unik. Mereka juga punya tradisi ekstrim yang disebut land diving. Jadi para pria di sana tuh bakal melompat guys dari kayu setinggi 30 meter sebagai simbol kedewasaan. Mirip-mirip lah sama tradisi lompat batu di Indonesia. Tapi ya memang kayaknya yang ini jauh lebih ekstrim nih guys. Nomor 4. Sealand. Kalau negara yang satu ini mungkin udah banyak dari kalian yang tahu nih. Sealand sendiri dulunya merupakan sebuah benteng militer Inggris yang dibangun selama Perang Dunia Kedua untuk menghalau para musuhnya. Namanya benteng di tengah laut, jadi udah jelas lah ya kalau ukurannya tuh kecil banget, dimana luasnya cuma 550 meter persegi. Cuman penasaran nggak kenapa dia maksa buat jadi negara? Jadi pada tahun 1967, seorang mantan mayor bernama Roy Bates mendeklarasikan benteng ini sebagai negara merdeka dan nobatin dirinya sebagai Pangeran Roy. Dia bahkan menciptakan konstitusi, bendera, lagu kebangsaan, mata uang, dan juga paspor untuk memperkuat si klaimnya ini. Meskipun tidak diakui secara internasional, namun negara ini tetap menjalankan operasinya layaknya sebuah negara kecil guys. Cuman yang lucunya ya penghuni di sana tuh nggak banyak dan lebih seringnya sih cuma satu orang guys. Jadi bisa dibilang satu orang ini yang ngurusin semua kebutuhan negaranya. Dan yang bikin kagetnya lagi guys, ternyata Sealand ini punya nilai juga loh. Di tahun 1978, ada pengusaha Jerman yang mau kudeta Sealand. Terus di 2007, ada nih yang nawarin beli Sealand seharga 900 juta dolar. Tapi Roy nggak mau jual guys, karena dia setia banget sama negara kecil ini. Jujur ya, kalau gue jadi Roy, kayaknya bakal gue jual deh. Bayangin deh, 900 juta dolar bro. Gue bisa beli pulau kali itu. Tapi ya juga namanya cinta tanah air. Mungkin Roy dan Sealand ini nggak ternilai harganya guys. Nomor 3. San Marino. Pernah gak sih dengar tentang negara yang mobilnya tuh lebih banyak daripada orangnya? Kalian gak percaya? Jadi gini, San Marino itu negara mungil yang ada di tengah-tengahnya Italia. Penduduknya pun cuma sekitar 33.559 orang. Jadi kalian bayangin ya, itu tuh kayak orangnya tinggal di satu komplek yang gede banget aja gitu. Luasnya juga cuma 61 km persegi yang kira-kira seluas 8.500 lapangan sepak bola lah. Nah, yang bikin San Marino ini jadi spesial adalah jumlah mobilnya guys. Gue jamin kalian pasti nggak bakal nyangka deh kalau ternyata mobil di sana tuh jauh lebih banyak daripada orangnya. Loh, kok bisa? Jawabannya ya simple banget. Pertama nih, San Marino tuh nggak punya aturan pajak yang bikin orang jadi seneng beli mobil. Makanya banyak penduduk di sana yang punya mobil tuh lebih dari satu guys. Dan yang kedua, transportasi umum di sana tuh nggak banyak. Jadi orang yang mau nggak mau guys, mereka lebih pilih punya mobil sendiri buat bisa pergi kemana-mana. Nomor 2. Turkmenistan. Mungkin banyak dari kalian yang kenal negara ini karena kawah api abadinya kan? Nah, itu loh yang sering disebut sebagai pintu neraka. Cuman dibalik itu semua, negara ini ternyata punya keanehan lain loh guys. Salah satunya buat para turis kayak kita gini nih. Jangan harap kita tuh bisa masuk ke sana dengan mudah ya. Pemerintah Turkmenistan memberlakukan aturan yang ketat bagi turis yang mewajibkan untuk selalu didampingi pemandu dan tidak diperbolehkan untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu. Jadi kalau kita jalan-jalan ke sana, kita tuh sama sekali nggak boleh pisah dari tour guide kita guys. Terus jangan heran juga kalau semua mobil di sana warnanya tuh putih. Soalnya pemerintah mereka emang mewajibin semua mobil di ibu kota harus berwarna putih. Kebijakan ini sih katanya ya untuk menjaga kebersihan mobil dan juga kotanya ya. Dan yang nggak enaknya lagi, pemerintah di sana tuh menerapkan sejumlah aturan ketat seperti nggak boleh ada gigi emas, larangan menggunakan spandex, serta pembatasan akses internet yang super ketat. Lihat-lihat macam Korea Utara juga nih kayaknya. Nomor 1. Tristan da Cunha.
Di nomor terakhir kita bakal membahas negara paling terpencil di dunia yang jauh dari hiruk pikuk dunia. Bayangin aja, buat sampai ke sana kita tuh cuma bisa naik kapal dari Cape Town. Dan perjalanan tuh nggak singkat loh guys, karena naik kapal aja butuh waktu sampai 6 hari. Itu pun masih tergantung cuaca. Di Pulau Mini ini cuma ada sekitar 250 sampai 270 orang yang tinggal di sana guys. Ya buat kalian yang nanya mereka tuh dari mana, mereka tuh warga negara British Overseas Territory. Kehidupannya juga sederhana banget guys. Mereka hidup bertani kentang dan pabrik kepiting. Serta bahkan dulu di tahun 1950-an sampai 1990-an, kentang itu pernah jadi mata uang mereka loh. Bisa kebayang nggak tuh beli rumah pakai kentang? Seberapa banyak coba yang harus disiapin? Kemudian yang bikin pulau ini makin seru, di tengah-tengah pulaunya tuh guys, ada gunung berapi aktif yang tingginya tuh 2062 meter. Nah ini nih yang bikin deg-degan. Kalau sampai gunung ini meletus, proses evakuasinya kebayang nggak susah kayak gimana? Karena satu-satu jalan keluar ya cuman harus lewat kapal. Jadi buat yang mau jadi warga Tristana da Cunha, mungkin syarat utamanya adalah harus ikhlas kalau sewaktu-waktu gunungnya meletus. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.